Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Iqbal Ramdhani. Saya akan menjelaskan topik kelima, yaitu topik keenam tentang masalah klasik sinkronasi pada sistem operasi. Terdapat 3 masalah yang saya ketahui, masalah klasik yang kerap terjadi pada sistem operasi. Yang pertama ada bounded buffer, kemudian readers and writers, lalu ada dining philosophers. Yang pertama, bounded buffer. Buffer merupakan proses pertukaran pesan-pesan yang menggunakan antrean sementara sebagai suatu penyangga. Buffer itu sendiri terdiri dari 3 jenis berdasarkan kapasitasnya, diantaranya buffer berkapasitas 0 atau kosong, buffer berkapasitas tak hingga, dan buffer berkapasitas tak terbatas. Penyangga berkapasitas terbatas tersebut sering disebut sebagai bounded buffer. Salah satu contoh dari masalah klasik bounded buffer ini adalah proses di antara produsen dan konsumen. Kendala yang dari masalah ini yaitu penjadwalan atau scheduling dan mutual exclusion atau mutex. Seperti konsumen harus menunggu jika ada buffer kosong, produsen harus menunggu jika buffer sedang penuh, dan hanya satu buffer yang dapat memanipulasi buffer tersebut. Dengan kata lain, terdapat sumber daya yang terbatas dan produsen mengisikan write yang harus produknya ke dalam sumber daya tersebut. Sedangkan konsumen akan mengambil read sumber daya yang penuh tersebut dan meninggalkannya pada sumber daya yang kosong. Kompleksitas utama dari masalah tersebut adalah menjaga perhitungan jumlah ketersediaan sumber daya yang kosong ataupun penuh. Contoh kasus bounded buffer. Bounded buffer merupakan suatu struktur data yang mampu untuk menyimpan beberapa nilai dan mengeluarkannya kembali ketika diperlukan. Jika dianalogikan, bounded buffer ini akan mirip dengan sebuah tumpukan piring. Kita menaruh piring dan menaruh lagi sebuah piring. Ketika ingin mengambil piring, maka tumpukannya yang paling atas yang akan terambil. Jadi piring terakhir yang dimasukkan akan pertama kali diambil. Kemudian ada solusi penyelesaian dari masalah bounded buffer problem. Solusi shared memory untuk bounded buffer mengizinkan n-1 items di dalam buffer untuk suatu waktu tertentu. Lalu yang kedua ada readers and writers. Readers and writers adalah masalah yang memodelkan proses yang mengakses database. Masalah ini timbul ketika ada 2 proses atau lebih berbagi data yang sama. Data yang dimaksud di sini bisa berbentuk buffer, file, atau objek dari suatu program. Dalam masalah sinkronasi ini terdapat 2 macam proses, yaitu pembaca atau reader dan penulis atau writer. Permasalahan ini muncul saat ada beberapa pembaca dan penulis yang berbagi data yang sama atau berbagi sumber daya penyimpanan yang sama. Data yang diakses dapat berupa buffer, file, ataupun objek dari suatu program. Dalam permasalahan ini, di setiap proses yang berjalan, penulis yang melakukan kegiatan menulis hanya diperbolehkan satu penulis saja. Jika sedang ada penulis yang melakukan proses menulis, maka tidak boleh ada proses yang membaca. Dalam permasalahan ini diperbolehkan ada lebih dari satu pembaca yang mengakses berkas. Namun jika ada penulis yang sedang mengakses berkas, maka tidak boleh ada siapapun pembaca dan penulis lain yang mengakses berkas tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini terdapat 3 solusi yang dilakukan. Yang pertama, solusi dengan memprioritaskan membaca. Solusi ini tepat digunakan jika tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh throughput semaksimal mungkin. Solusi ini bekerja dengan lebih memprioritaskan pembaca meskipun sudah banyak writer yang mengantri. Dengan adanya solusi ini, penulis mungkin saja berada dalam antrian untuk waktu yang tak terbatas. Yang kedua, solusi dengan memprioritaskan penulis. Pada solusi ini, jika tidak ada yang mengakses berkas, maka penulis akan mengakses berkas dan pembaca akan dibiarkan mengantri sampai semua penulis menyelesaikan tugasnya. Keuntungan solusi ini adalah pembaca dapat memperoleh informasi yang selalu up to date. Namun, kedua solusi tersebut tidak memenuhi syarat bahwa setiap thread tidak boleh dibiarkan menunggu untuk waktu yang tidak terbatas.
Lalu solusi yang ketiga adalah pembaca dan penulis memperoleh prioritas yang sama secara bergantian. Pada solusi ini, penulis dan pembaca diberi giliran yang adil dalam hal pengaksesan berkas. Jika tidak ada thread pembaca yang sedang mengakses berkas, maka penulis dapat mengaksesnya. Dan jika selesai, maka akan memberikan giliran pada pembaca untuk mengakses berkas. Dengan solusi ini, tidak ada thread yang menunggu dalam waktu yang tidak terbatas, maka cara ini merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah konkurensi. Yang ketiga ada dining philosophers. Problem ini adalah satu masalah klasik sinkronasi. Dining philosophers digambarkan dengan 5 orang filsuf yang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Masing-masing filsuf memiliki satu piring dan di antara setiap piring terdapat satu sumpit. Di tengah meja bundar tersebut terdapat satu mangkuk berisi spaghetti. Kehidupan para filsuf terdiri dari 2 periode, yaitu makan atau berpikir. Untuk makan, seorang filsuf harus mengambil 2 sumpit di sisi kiri dan kanan dari piring yang berada di depannya, kemudian mengambil spaghetti di tengah meja dan memakannya. Setelah selesai makan, filsuf tersebut akan meletakkan masing-masing sumpit di tempat ia mengambilnya dan akan mulai untuk berpikir. Masalahnya, dapatkah kita membuat program untuk masing-masing filsuf yang akan melakukan apa yang harus melakukan tanpa mengalami deadlock? Jika semua filsuf mengecek secara bersamaan apakah di sisi kirinya terdapat sumpit, dan jika ada, ia akan mengambil sumpit tersebut. Kemudian ia akan mengecek apakah di sisi kanannya terdapat sumpit, dan jika ada, ia akan mengambil sumpit tersebut. Namun karena mereka melakukannya secara bersamaan, dapat dipastikan tidak ada filsuf yang akan mendapatkan sumpit di sisi kanannya. Solusinya adalah dengan membuat satu filsuf yang melakukan hal yang berbeda dari filsuf lainnya. Filsuf tersebut akan memulai mengecek sumpit yang terletak di sisi kanannya terlebih dahulu. Jika ada, maka filsuf tersebut akan mengambil sumpit di sisi kanannya dan kemudian mengecek sisi kirinya. Dengan cara ini, maka tidak akan terjadi deadlock. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan satu filsuf dari meja tersebut, sehingga dalam satu meja akan terdapat 5 sumpit dan 4 filsuf. Namun solusi ini masih memungkinkan untuk terjadinya starvation. Kondisi ini dapat terjadi jika program memungkinkan filsuf untuk makan berulang kali yang akan menyebabkan filsuf lain tidak dapat menggunakan sumpit. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang masalah klasik yang terdapat dari sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.